أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله Track lagi. Oh, 151 ya. Tadi itu 191 ya. Track mundur lagi ya. Pakai gigi track lagi ya. Sudah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina Ulaika. Oh ya. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Ini kita atrik sedikit lagi ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya alladzina orang-orang yakfuruna yang ingkar oleh mereka, kafir mereka billahi kepada Allah wa rusulihi dan semua rasul-rasulnya Allah Ta'ala, dan mereka bermaksud ayyufarriqu untuk memecah belah di antara Allah dan rasul-rasulnya, wa yaquluna dan mereka berujar berkata nu'minu bi ba'din kami beriman dengan sebagian utusan atau rasulnya Allah Ta'ala, wa nakfuru bi ba'din dan kami ingkar kafir dengan sebagian di antara mereka, wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalikal kufra dan mereka bermaksud menjadikan demikian kekufuran dan keimanan tersebut mereka jadikan sebagai sebuah jalan, sebagai suatu pendapat yang mereka pegang. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kita kata Allah Ta'ala menjanjikan oleh kami bagi orang-orang kafir yaitu azab yang sangat hina. Hina dikarenakan dengan sebab mereka diazab di dalam neraka. Jadi ini cerita orang-orang yang tidak mau mengimani semua rasul. Ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25 nabi dan rasul yang disebutkan itu wajib diimani, Ibu. Kalau ada satu yang tidak kita imani, kafir kita. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul anbiya'il mursalin, Muhammad al-Mustafa. 25 itu kalau satu tidak kita imani, kafir. Maka kalau seandainya ada umat manusia, baik kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani, kalangan Yahudi berhenti pada Musa, datang Isa mereka tidak percaya, apalagi Nabi Muhammad. Isa dan Musa sama-sama masih keturunan Bani Israel. Sedangkan Nabiullah Muhammad SAW keturunan bangsa Arab. Jadi jangankan bangsa Arab, nabi dari keturunan bangsa Arab, dari sesama Israel aja mereka tidak akui orang Israel. Siapa? Itulah nabi sesudah Musa, ialah Nabi Isa putra Maryam. Karena enggak punya ayah kan Nabi Isa alaihi salam.
Jadi Yahudi ini masuk dalam kelompok orang yang membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Mereka percaya satu, mereka tidak percaya yang lain. Nah, yang terjadi pada Nabi Musa, yang terjadi pada umat Israel, mereka cuma berhenti pada Nabi Musa sebagai nabi terakhir. Datang Isa, mereka tolak. Ketika Allah Ta'ala mengutus Nabiullah Isa alaihissalam, Isa mengaku sebagai nabi dan rasulnya, dan memerintahkan umat kalangan itu pada waktu itu, bangsa Israel, untuk beriman juga kepada Allah semata. Jangan menyembah dirinya, jangan menyembah selain Allah, jangan menyekutukan Allah dengan selain dirinya. Dan ini ditujukan juga kepada bangsa Israel, karena Isa hanya diutus untuk bangsa Israel. Nabi Isa tidak diutus untuk bangsa selain Israel, hanya untuk bangsa Israel. Begitu yang dalam Injil, begitu juga dalam Al-Quran disebutkan. Nah, ketika datang Nabi Muhammad SAW, orang-orang Nasrani yang telah memeluk agama yang telah memeluk agama Nasrani, tetapi mereka dipalingkan, dilencengkan daripada ajaran yang lurus yang pernah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak mau menerima, yaitu dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak sadar, dulu mereka pernah tidak diakui nabi mereka, Nabi Isa, oleh orang Israel. Nah, ketika datang Nabi Muhammad, mereka juga tidak mau mengakui. Berarti mereka sama juga dengan orang Israel. Israel tidak menerima Isa, Isa tidak menerima Muhammad, tapi Muhammad menerima mereka semua. Betul? Betul? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara salah satu pun di antara nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Isa ruhullah, Isa adalah rohnya Allah Ta'ala. Oh, bukan Isa rohnya Allah Ta'ala berarti Allah punya roh, nyawa itu dibagi kepada Nabi Isa. Bukan. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang meniupkan dengan kekuasaannya ke dalam tubuh daripada ibundanya Siti Maryam, sehingga mengandunglah Siti tanpa suami. Oh, berarti suaminya Siti Maryam Allah? Enggak, bukan. Bukan Nabi Siti Maryam menikah dengan Allah, bukan. Jadi Siti Maryam melahirkan, menunjukkan tanpa ada suami, menunjukkan ke atas kuasanya Allah Ta'ala yang mustahil bisa jaiz pada hukum, pada kuasa Allah. Yang mustahil tidak mungkin dalam akal kita bisa kalau dalam kuasa Allah Ta'ala. Kan begitu Ibu kan? Orang sehat bisa meninggal nggak besok? Logikanya yang sakit meninggal besok kan? Banyak ibu-ibu kita lihat, istri pergi ke rumah sakit, jaga siang malam, suami udah sakit parah. Ternyata dapat innalillahi, tetangga pikir meninggal suaminya. Ternyata yang innalillah siapa? Istrinya meninggal. Jadi orang bingung kan? Istrinya yang jaga, istrinya yang rawat, istrinya yang bawa berobat, suaminya hampir meninggal, udah diopname, udah UGD segala macam. Jadi pas pasang bendera warna hijau di lorong, ini pasti ini suaminya nih. Begitu masuk ternyata istri, walaupun suaminya masih di rumah sakit juga. Jadi itu secara logika sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia, itu mungkin pada kekuasaan Allah. Jadi tidak ada yang mustahil dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil, Ibu. Jadi contoh Siti Sarah, ibunda daripada Siti Sarah, ibunda daripada Nabi Ishak alaihissalam. Umur berapa waktu melahirkan? 90 tahun lebih. Nabi Ibrahim berapa? 100 tahun lebih. Logikanya nggak mungkin. Nabi Ibrahim aja udah mengaku, ini akhirun, saya mandul. Saya sendiri mandul, kata Nabi Ibrahim. Bagaimana bisa orang tua melahirkan? Tapi dijawab malaikat yang diutus tadi, malaikat Jibril, Mikail, sesungguhnya itu adalah kuasanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, kalau dia bilang jadi, ya jadi. Jadi kita tidak bisa kalau berbicara tentang kuasa Allah Ta'ala menggunakan akal. Tapi berbicara tentang kekuasaan Allah, kita berbicara tentang keimanan. Makanya keimanan tingkatnya itu lebih tinggi daripada akal manusia. Kalau orang menilai sesuatu dalam agama itu berdasarkan semata-mata akal, akan dia menolak ajaran agama Islam. Tapi kalau akal dipergunakan untuk membantu keimanan, maka keimanan itu akan bertambah kuat.
Mana contohnya ibu? Ibu misalkan ada orang meninggal dunia dikubur, kemudian kata Tengku sih, kata Abu, kata Ustaz nih, kalau orang udah dikubur tuh udah ditanam, udah ditutup rata, 7 langkah melangkah dari kuburan orang udah berpaling, datang malaikat bertanya ke situ kepada si ahli kubur tadi yang baru dikubur, marobuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa imammu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Jadi orang dalam kubur itu kemudian ketika datang 2 malaikat tadi itu, sesudah orang tadi yang antar jenazahnya itu udah pergi 7 langkah, dan didengar oleh ahli kubur itu lebih keras daripada sebelum dia meninggal. Jadi keras sekali pendengaran orang yang sudah meninggal dunia itu. Apa yang terjadi di atasnya tadi itu? Jadi datang 2 orang malaikat. 2 orang malaikat itu mukanya seram semuanya, ibu. Enggak ada senyum-senyum, ibu. Enggak ada pakai enggak pakai, pokoknya pakai senyuman orang tuh datang. Malaikat tuh datang, kemudian mereka bilang, wahai hamba Allah Taala, duduklah engkau. Menghadaplah ke sini. Maka orang yang bangun dari kubur itu, orang yang sedang berbaring di kubur itu, ketika barusan ditanam, dia kemudian kemudian dia duduk seperti kita duduk begini, tapi kakinya selonjor. Nah, kakinya selonjor kan? Tidak dilipat kayak kita lipat duduk seperti ini. Baru ditanya, marobuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka, wa ma imamuka. Nah, pertanyaan itu kalau dulu pernah dia pelajari ketika dia berada di bumi, ketika masih hidup, dan dia imani dan dia yakini, mudah bagi dia untuk menjawabnya. Apalagi ditambah lagi dengan talqin. Jadi ditambah dengan talqin berarti ada bantuan doa motivasi dari orang-orang yang masih hidup. Ada dibantu dengan doa bagi mereka yang sudah meninggal dunia itu oleh orang-orang yang masih hidup. Dengan harapan Allah Ta'ala membantu hamba ini supaya tetap mengingat apa yang sudah pernah dia pelajari dan dia yakini ketika hidup di dunia. Ada orang tidak pernah meyakini, atau ada orang belajar tapi tidak pernah mengamalkan. Siapa nama Allah? Siapa nama Tuhanmu? Allah, tapi perintah Allah enggak dikerjakan. Siapa nabimu? Muhammad. Dia tahu Muhammad, tapi dia tidak pernah kerjakan sunnah Nabi, akhlak Nabi tidak pernah dia tiru. Wa ma imamuka, apa imammu? Al-Quran. Al-Quran tidak pernah dibaca. Al-Quran tidak pernah dibaca, tidak pernah difahami, tidak pernah dipraktekkan. Wa ma ikhwanuka, dia sadar, dia katakan bahwa saudara saya adalah umat muslim, baik laki maupun perempuan, umat mukmin baik laki maupun perempuan. Tapi dengan orang mukmin dia bermusuhan, dengan orang kafir dia dengan orang kafir dia kayak sahabat karib dibuatnya. Sayang kali dengan orang kafir. Dengan orang Cina belum pilih sayang kali dia, tapi dengan orang Aceh cemburu terus. Atau dengan orang kafir mana saja mereka berbuat baik sekali, tapi dengan orang mukmin mereka kasar tingkahnya. Bahkan membenci orang mukmin padahal dia sama orang mukmin. Ya, dia mengatakan siapa saudaramu? Orang mukmin, tapi prakteknya tidak sesuai. Mana kiblatmu? Ka'bah, tapi ketika sholat bukan ke Ka'bah, hatinya kemana-mana. Atau dia yakin bahwa Ka'bah adalah kiblat untuk ketika dia mengerjakan ibadah sholat, tapi dia sendiri tidak pernah mengerjakan ibadah sholat. Jadi orang yang tahu, orang yang belajar, tapi dia tidak pernah meyakini dan mengamalkannya, itu jawaban itu akan sulit untuk dijawab, ibu-ibu. Jadi kan ada orang anekdotnya begini, ibu. Ada orang berkata begini, buta perunuru yang meninggal dunia. Itu apa kita ajarin orang yang meninggal dunia? Kalau itu kita ajarin berarti nggak perlu belajar ketika di dunia. Salah, ibu. Ya, artinya begini. Orang yang sudah meninggal dunia, ketika dia tidak mendapatkan, ketika dia sudah tahu di dunia, sudah pernah dia pelajari pertanyaan-pertanyaan tadi tersebut, tapi tidak pernah dia yakini, tapi tidak pernah dia pelajari, atau dia pelajari tapi tidak pernah yakini, atau dia yakini tapi tidak diamalkan. Semestinya diyakini dan diamalkan baru mudah untuk dijawab. Adapun talqin yang diajarkan adalah perintah Nabi, karena talqin itu bisa mengingatkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Maka demikian juga ibu-ibu, ketika orang yang hampir meninggal, bukan sudah meninggal, baru mau meninggal ibu, udah pasti mau meninggal nih, tapi detik-detik terakhir hidupnya meninggalkan dunia. Kata Nabi, lakinu mautakum. Lakinu mautakum artinya talqinkan, ajarkan kepada orang yang mati di antara kalian. Artinya hampir mati di antara kalian. Kalau kita lihat ada saudara kita yang hampir meninggal dunia, maka kata Nabi, talqinkan dia. Dengan apa kita talqinkan? Dengan kalimat la ilaha illallah. Satu kali aja. Kalau dia udah selesai mengucapkan la ilaha illallah, stop.
Jangan tambah lagi dengan Muhammad Rasulullah. Itu saja. La ilaha illallah. Kalau kita tambah lagi. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan berarti kafir. Jadi talkinkan, pastikan ketika dia udah hampir susah bernafas, dia udah hampir meninggal, apalagi kalau dalam monitor jantung tuh kan, biasa begini naik turun, tiba-tiba udah cik. Mak mengucap bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aman. Baru baca Yasin, baca doa. Semoga dipanjangkan umur meskipun secara lahiriah hampir meninggal. Doakan tetap, kasih motivasi. Jangan kemudian mau hana trik le nyo sang meninggalnya mak. Baca la ilaha illallah mak. Jangan kita bilang enggak lama lagi meninggal mak baca la ilaha illallah. Harus kita semangatkan orang yang hampir meninggal pun kita semangatkan untuk tetap mereka termotivasi untuk walaupun bahasa urung Tuhan kan dipegang macam-macam dipegang. Sang hana trik le nyo. Sang hana muntung nah umur mak harus tetap begitu. Dalam Islam harus diajarkan kita untuk memberikan motivasi orang yang sakit ataupun hampir meninggal dunia. Tidak boleh kita katakan cah hana trik lenyo baca aja. Akan down nanti. Jadi kalau akan down tak kemana-mana pikirannya, maka ajarkan kalimat la ilaha illallah bagi yang hampir meninggal dunia. Karena orang yang hampir meninggal dunia itu pikirannya kalau kita tidak fokuskan kepada kalimat tersebut udah kemana-mana dia pikir tuh. Ada perasaan yo, teringat teringat kibah nyo ada antuk sekipun nyo kami meninggal dunia nyo kiban anak-anak lon kiban keluarga lon macam-macam lah kan. Jangan fokus ke situ, udah hampir meninggal jangan lagi ke situ pikiran. La ilaha illallah saja. Kalau udah la ilaha illallah istighfar. Kalau udah salawat. Kalau hafal Al-Qur'an baca Al-Qur'an sampai meninggal baca Al-Qur'an. Itu husnul khatimah Ibu. Karena itulah final kita kan. Kita ini sekarang masih belum final nih. Ini masih kalau di dunia sepak bola ini Ibu masih belum babak semifinal pun belum nih. Masih masih main biasa nih. Nanti kalau sudah pernah dapat sakit yang parah itu peringatan, sudah masuk semifinal tuh. Kalau udah parah kali itu masuk final. Jadi hidup ini sebenarnya lalai tiba-tiba pada waktunya udah nggak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Baru situlah menyesal. Disitulah titik kemudian kita menyesal. Allah letak hana ku puput ibadah ya Allah. Hana letak ku tinggal ibadah ya Allah, perintah bahkan maksiat belum ku kerjakan ya Allah. Tapi kalau dia masih sadar udah pada di titik terakhir masih menyesal, itu pun nikmat. Karena masih menyesal. Urun hana menyesal. Yang sebagian cuma hana menyesal, tetap cit di puput maksiat. Jadi yang model laginya berarti hana harapan dia. Kecuali urung yang toh mengingatkan kembali sehingga kemudian dia sempat beristighfar. Meninggal dia sempat istighfar dengan penyesalan, menangis dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, tutup usia, alhamdulillah husnul khatimah. Jadi ini Ibu dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mengakui nabi dan rasul yang mereka tidak mau mengakui nabi dan rasul. Umat Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad, umat Yahudi tidak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabi justru mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidaklah membeda-bedakan antara nabi dan rasul yang telah diutus sebelum-sebelumnya. Artinya nabi dan rasul sebelumnya itu adalah yaitu saudara-saudaraku yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jelas sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini Ibu ya, tentang nabi dan rasul selalu ada mukjizat. Kalau ada nabi yang mengaku, kalau ada orang yang mengaku nabi bahkan mengaku rasul sesudah masa Nabi Muhammad, coba mana buktikan, mana mukjizatnya? Tidak ada mukjizat seperti yang pernah didapatkan pada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak ada lagi mukjizat yang terjadi zaman sekarang ini, Ibu-ibu. Jadi itulah membuktikan kebenaran seorang nabi. Jadi ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan untuk orang kafir itu a'tadna lil kafirina adzaban muhina, kami janjikan untuk mereka azab yang sangat pedih. Ihanah huwa adzabun nar, yang memiliki kehinaan yaitu azab yang pedih. Jadi orang yang diazab di dalam kubur betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan sedikit pun, tidak ada kebanggaan sedikit pun bagi mereka yang diazab di dalam neraka.
Apa balasan bagi mereka orang mukmin? Walladzina amanu billahi wa rusulihi wal yufarriqu baina ahadin minhum, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya semuanya, dan mereka tidaklah membedakan di antara satu di antara yang lain di kalangan para nabi dan rasul. Ulaika saufa nu'tihim ujurahum, mereka itulah yang akan kami berikan kepada mereka, yaitu ujurahum, upah-upah, gaji-gaji, yaitu balasan pahala atas semua amal pekerjaan ibadah yang mereka kerjakan ketika masih hidup di dunia. Jadi ujurahum semua apalah, tidak ada dikurangi sedikit pun ibu. Gaji dipotong ya, nggak ada gaji kita dipotong ibu. Gaji kita itu penuh ibu, balasannya penuh dikasih sama Allah Ta'ala. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Ta'ala itu ghafuran li awliyaihi, maha pengampun bagi semua, yaitu hamba-hambanya. Rahiman, lagi maha pengasih, yaitu kepada orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ahli ibadah, patuh taat kepada Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat dan kasih sayang serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi mereka yang masuk ke dalam surga, mendapatkan balasan pahala yang sempurna, diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala, disayangi karena ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya orang-orang kafir yang tidak mengakui Nabi Muhammad atau tidak mengakui Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa, maka mereka tempatnya adalah di dalam kehinaan azab neraka. Jadi ada sebuah kisah ketika suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu Jibril kemudian menceritakan dalam bentuk, yaitu menceritakan kepada Nabi Muhammad dengan penuh rasa takut. Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, sudah dimulai." Apa yang dimulai ya Muhammad, ya Jibril? Allah Ta'ala telah menghidupkan neraka. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Bagaimana neraka itu ya Jibril?" Neraka itu ibarat lubang-lubang, jurang-jurang yang terdiri daripada 7 tingkatan. Maka neraka itu ada 7 tingkat. Surga ada 8 tingkat. Ada surga yang pintu 8, ada neraka yang pintu 7 pintu. Nah, bentuknya bagaimana? Kalau neraka itu bentuknya seperti lubang-lubang jurang-jurang yang bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling bawah adalah kelompok orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik yang mereka mengaku dengan lisannya beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, dengan Rasul, dengan kitab. Tetapi dalam prakteknya mereka justru bergabung dengan orang kafir. Dan mereka mencela agama Islam. Maka mereka tempatnya paling dasar, di bawah sekali di dalam neraka. Tempat goreng-gorengnya itulah paling bawah. Nah, kalau yang di atas itu udah api-apinya kan. Nah, kalau yang paling bawah itu tempat penggorengan. Jadi kayu bakar di situ. Jadi bahan bakar. Orang mukmin yang orang muslim yang lisannya mengaku beriman, tapi prakteknya hatinya tidak mencintai ajaran Allah dan Rasulullah, maka masuk dalam kelompok itu dengan orang-orang kafir. Termasuk di dalamnya adalah Fir'aun, Abu Lahab, Raja Namrud, Abraham. Nah, itu mereka itu masuk dalam wilayah yang paling dasar tadi itu. Masuk lagi tingkatan kedua. Orang Nasrani, orang Yahudi, penyembah matahari, penyembah berhala, dukun-dukun yang menyembah-nyembah, meminta-minta kepada selain Allah Ta'ala. Akhirnya sampai pada tingkatan yang ke-7, baru malaikat Jibril diam, enggak jawab menjelaskan tingkatan yang ke-7 tersebut. Nah, ditanya, "Kenapa Jibril enggak jelaskan yang tingkat 7 itu siapa penghuninya?" Enggak dijawab juga oleh malaikat Jibril. Ditanya lagi sama Rasulullah karena penasaran, kok di Jibril ini diam pada posisi yang ke-7. Barulah dijawab, yang menghuni tingkat yang ke-7 ummatuka ya Muhammad, umatmu ya Muhammad. Maka terkejutlah Nabi. Umatku ya Jibril, umatku ada yang masuk di dalam neraka tersebut. Ummatuka fihi, umatmu yang masuk dalam kelompok neraka yang ke-7 tersebut. Pingsan Nabi. Begitu pingsan dipeluk oleh malaikat Jibril, jangan jatuh tubuhnya ke tanah. Dipeluk. Sesudah itu Nabi Muhammad kemudian sadar. Ketika Nabi Muhammad sadar, menangislah Rasulullah. Kayak anak-anak menangisnya itu, menangis betul-betul menangis Rasulullah. Menangis Rasulullah, akhirnya ditinggal sama malaikat Jibril. Rasul dalam kamarnya itu menangis 3 hari 3 malam enggak keluar-keluar kecuali untuk sholat. Enggak makan, enggak minum kecuali untuk sholat. Sampai pucat Nabi Muhammad. Maka datang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ada apa nih Rasulullah kok jarang keluar nih 3 hari ini? Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Cuma waktu sholat, habis berdoa, langsung masuk kamar, berkurung diri, makan enggak, minum enggak, bergaul enggak." Jadi datang Abu Bakar ketuk pintu. "Ya Rasulullah, adakah jalan untuk masuk ke kamarmu?"
Enggak dijawab sama Rasulullah, hanya salam tapi habis itu diam. Hanya Abu Bakar pulang kemudian dalam keadaan menangis. Di tengah jalan jumpa dengan Umar bin Khattab bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis?" Diceritakan, Nabi Muhammad begini-begini, udah 3 hari 3 malam enggak makan, enggak minum, enggak keluar kemana-mana, habis sholat langsung masuk, enggak mau bicara apa-apa. Umar langsung pergi juga ketuk pintu. "Ya Rasulullah, ada apa denganmu?" Habis salam, Nabi jawab salam, tapi Nabi tidak bicara. Akhirnya pulanglah Umar juga, di tengah jalan jumpa dengan sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi lihat Abu Umar bin Khattab kok nangis. Ditanya, "Ada apa ya Rasulullah?" "Ya Umar." Diceritakan Umar, begitu juga seperti cerita Abu Bakar. Maka Salman kemudian tidak berani untuk ketuk pintunya, pintu rumah Rasulullah. Maka Salman Al-Farisi pergi kepada putri kesayangan Rasulullah, itu Siti Fatimah binti Muhammad. Sampailah ke rumah Fatimah, disampaikan, "Ya Fatimah, ayahandamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari 3 malam tidak keluar-keluar. Ada apa gerangan? Coba engkau lihat, cek." Maka Fatimah pun kemudian risau, pulang sampai ke rumah ayahnya. Kemudian diucapkan salam dan diketuk pintu. Begitu yang mengucapkan salam ini adalah suara buah hatinya, maka Rasulullah kemudian menjadi cair hatinya. Kemudian dibuka pintu. Begitu dilihat ternyata Rasulullah udah pucat dan kurus, maka dipeluklah Siti Fatimah. "Aduhai ayahku, kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau udah kurus sekali? Kenapa engkau udah pucat sekali? Kenapa wajahmu sedih sekali?" Maka diceritakanlah oleh Rasulullah, "Ya Fatimah, bagaimana aku tidak sedih? Umatku diceritakan menjadi penghuni ahli neraka tadi tersebut, yaitu golongan pada neraka yang ketujuh. Siapa yang menghuni itu? Orang mukmin yang bermaksiat, tidak tobat kepada Allah Ta'ala, nggak sempat tobat sampai meninggal dunia. Nah, itulah mereka di situ. Maka kalau kita nanti punya saudara, janganlah sampai, kalau kita tahu dia tukang isap ganja, tukang isap sabu, main judi, main perempuan, zina dalam arti kata, kemudian pernah korupsi, pernah memfitnah. Ketika sudah masih hidup, masih sehat, oke lah, susah kita nasihati. Tapi begitu dia sakit, usahakan dia tobat. Kasih ingat dia, tobat, minta ampun kepada Allah, Karena apa? Nggak akan bisa kita selamat, karena kita sudah dijanji itu, sudah masuk di dalam kelompok neraka yang ketujuh. Malaikat Jibril yang ceritakan, yang akan memenuhi neraka tingkat yang ketujuh, umatmu yang Muhammad, yang mereka beriman kepadamu, tapi mereka durhaka meninggalkan perintah Allah dan senang dengan melakukan maksiat, tapi sampai meninggal dunia nggak pernah mereka minta ampun kepada Allah. Itu udah berita, udah fix Ibu, bukan hoax tuh. Ya, bukan hoax. Itu fix 100% tuh. Hadisnya sahih, kuat tuh. Jadi kalau kita ingin selamat saudara kita, mereka banyak meninggalkan perintah Allah, mereka banyak melakukan maksiat, zahir ketika sehat mereka banyak tidak mau tobat, maka ketika mereka sudah hampir meninggal dunia, masih punya juga kesempatan bagi kita untuk mengingatkan mereka untuk minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan kemudian ketika ada saudara yang hampir meninggal dunia, kita tahu dia tukang santet misalkan kan, atau kita tahu dia suka pergi sama tukang santet, kirim guna-guna kepada orang. Nah, udahlah biar aja, udah meninggal aja, udah nggak apa-apa. Jadi jangan begitu. Kita harus sayang orang yang hampir meninggal, apalagi masih saudara kita. Kasih ingat dia supaya dia minta ampun kepada Allah. Ya udah kita ingatkan tapi dia tidak mau juga, ya berarti sudah usaha udah habis. Nah, itu Ibu ya. Jadi keselamatan kita tergantung yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala kan maha pengampun, maha penyayang, maha pemaaf. Kalau kita masih mau minta maaf, pintu rahmat itu masih terbuka selama nyawa belum sampai ke tenggorok. Idza tagharghara, kalau sudah sampai ke kerongkongan sudah ditutup pintu maaf. Dah. Satu ya. Misalnya dia pernah menyantet orang. Kalau orang itu belum memaafkan, gimana? Tobat dulu Ibu. Intinya minta ampun dulu sama Allah Ta'ala. Dah, intinya minta ampun sama Allah. Nanti ahli keluarga yang akan datangi orang-orang yang pernah disakiti. Jadi itu ditebus dengan apa? Misalkan ada pihak keluarga kita, misalkan orang tua lah, dia suka menyantet atau suka kirim guna-guna menyakiti orang dengan sihir, dengan jin-jin, dengan setan-setan tadi itu. Tapi begitu hampir sakratul maut sempat taubat dia. Jadi orang yang sudah taubat ini diterima Allah Ta'ala, tetapi kaitannya dengan manusia, dari pihak keluarga mereka harus mencari siapakah orang-orang yang pernah merasa tersakiti. Ada yang mengaku untuk itu harus minta maaf nih. Nggak mau orang itu Ustaz, sakit kali dia. Kita udah pernah minta maaf, yang penting urusan kita, kewajiban kita minta maaf.
Minta maaf. Orang yang sudah meminta maaf, yang disakiti tidak memberikan maaf, itu tidak ada urusan dia dengan Allah. Orang yang sudah meminta maaf, itu sudah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Orang yang tidak memberi maaf, urusannya dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang tidak memberi maaf, tidaklah menjadi penyebab maaf itu tidak diterima. Gitu Ibu ya. Jadi orang yang sudah meminta maaf, tapi meminta maaf betul-betul minta maaf Ibu ya. Mbak lagi anu, mi lagi mau aku. Nah, mak jar lagi mau aku. Ya aja. Anu mi lagi nya kan. Tapi kita minta maaf, betul-betul kita menyesal, betul-betul kita merasa bersalah, betul-betul kita mohon sama orang yang pernah disakiti oleh orang tua kita itu. Betul-betul lah supaya ayah saya itu lapang di kubur, supaya ayah saya itu selamat di akhirat. Nah, kalau bisa menangislah kita. Nah, tapi kalau dia bilang, "Ilah hanaku jo terlalu tak ayah darana yang urusan dengan Allah. Orang yang tidak memberi maaf itu urusannya deh. Kewajiban kita selaku anak meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti oleh orang tua kita. Kalau betul kita ini sebagai anak betul-betul meminta maaf, maka mungkin Allah Ta'ala akan meridhoi dan memberikan ampunan kepada kita meskipun orang yang disakiti tidak memberi maaf. Ustaz, masalah orang yang disakiti itu kan memaafkan. Iya. Terus dia imbalannya pahala. Orang yang sakit memang ini sakit, cuman karena dia dari minta maaf tadi dia memaafkan. Besar sekali pahalanya Ibu, karena memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf Ibu. Karena sakit itu kan ada pada orang yang disakiti kan. Nah, orang yang menyakiti tidak ada sakit ya. Dia menyakiti, cuma beban dosa yang dia pikir. Tapi sakit hati tidak ada. Nah, maka ketika orang meminta maaf, baik. Tapi yang menerima memberikan maaf lebih baik lagi. Gitu Ibu ya. Orang yang meminta maaf, baik dia. Orang baik itu. Tapi orang yang memberikan maaf, itu lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Yang tidak baik apa? Tidak mau minta maaf dan tidak mau memberi maaf. Tidak mau minta maaf. Dah. Habis itu tidak juga mau memberi maaf. Jadi yang terbaik adalah orang yang memberikan maaf sebelum diminta maaf. Maka bahasa urang Aceh, ci awai kali kujo, ka istilah ci ka awai ku lun pumuah. Ci awai ku pumuah, nah drone laki muah ci emang ka awai ku pumuahnya. Karena omongannya aja. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga memang orang yang sudah memang tidak mengingat lagi kesalahan orang lain. Ada ji hana laki muah hana pula kaku pumuah aja. Ci kalagenyan manusia hodepnya hana tabe-tabe urung yang Bandung urungnya galak mentanya. Mana ci yang syirik, ci yang tidak suka dengan kita. Pasti dalam hidup itu. Bahkan Rasul yang paling baik pun, akhlaknya paling mulia pun, tetap juga ada orang yang benci. Tapi Rasulullah tetap memaafkan, tetap memberikan maaf kepada yaitu orang yang telah menyakiti dia. Jadi inilah akhlak Nabi Muhammad SAW bagi kita umat, wajib kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian satu ayat lagi Ibu ya. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar faqalu arina Allah jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim thumma ittakhadhul 'ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat fa'afawna 'an dhalika wa atayna Musa sultanan mubina. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad. Siapa yang bertanya? Ahli kitab. Ini ahli kitab ini Bu. Berarti rahibnya. Kalau orang Yahudi rahib, kalau orang Kristen pendeta, kalau orang Islam ulama. Ya, ulama kemudian disebut dengan berbagai istilah di Indonesia. Di Jawa disebut kiai, di Sulawesi disebut ustaz, di Aceh dibilang tengku, dipanggil abu, dipanggil walid, abati, abun. Macam-macam kan? Jadi itu kalau dalam panggilan di sini ahli kitab, orang yang memang pakar di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Mau ilmu apapun semuanya dari Al-Qur'an. Mau ahli tasawuf kalau nggak ngerti tafsir, bukan ahli tasawuf. Mau ahli tauhid kalau bukan ahli tafsir, bukan ahli tasawuf. Mau dia ahli fikih kalau tidak memahami tafsir Al-Qur'an, bukan ahli fikih.
Mau ahli apa lagi? Mau ahli hadis kalau tidak memahami Al-Quran, tidak juga ada gunanya dia mendalami ilmu hadis. Jadi rujukan paling utama di dalam menilai seseorang itu alim, bagaimana pemahaman dia tentang Al-Quran. Kalau dia menguasai dan memahami Al-Quran, dia mengerti tentang Al-Quran, maksud yang ada di dalam Al-Quran, perintah yang ada dalam Al-Quran, larangan yang ada dalam Al-Quran, maka bolehlah dia dikatakan sebagai ulama. Tapi ulama yang bagaimana yang sebenarnya? Tidak semua orang yang memahami itu disebutkan ulama. Ulama itu orang yang memiliki ilmu agama, memahami betul perintah dan larangan Allah, dan semua ilmu yang berkaitan dengan agama dalam Islam dia fahami dan dia amalkan. Ya. Jadi kalau ada dia pakar di bidang ilmu, tetapi sesuai tak kalaunya. Putih hana saban lagi yang dipegang. Omongannya lebih banyak ibu ya. Mungkin ada sedikit kesalahan, tapi sedikit dibandingkan yang dia amalkan. Yang diamalkan lebih banyak dia beramal. Lebih banyak cocok daripada tidak cocok dengan ilmu agama yang dia amalkan. Tapi kalau justru pincang dalam arti kata lebih yang hanya cocok dengan ilmu agama dibandingkan yang sesuai dengan ilmu agama yang ulama. Nah, itu bukan ulama. Ulama itu definisinya dalam kitab disebutkan orang yang mengerti tentang ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia fahami. Jadi kalau ada orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, alim saja tidak masuk dalam kelompok ulama. Tapi ulama adalah orang yang mengerti tentang ilmu agama dan dia mengamalkan ilmunya. Nah itu kayak gini Ustaz, ya. Ikuti yang saya ucapkan, ya. Ikuti yang saya perbuat, bilang. Karena menyimpang tadi. Undur maqala wala tanzur maqala. Dia ceramah kan baik-baik. Iya. Perbuatan dia kan bertolak belakang. Iya. Jadi jangan ikutin yang dia Iya. buat. Itu dai. Beda dengan ulama. Tidak semua dai ulama. Dai itu penceramah. Dai artinya orang yang mengajak manusia orang lain untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Dai. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak semuanya dai itu ulama. Tidak semuanya ustadz yang ceramah itu masuk dalam kelompok ulama. Baru dikatakan dia ulama kalau dia mengamalkan ilmunya. Tapi kalau ulama udah pasti dai ya Ustaz? Ulama pasti dai. Tapi dai itu tidak mesti ceramah. Membuka pengajian ini juga termasuk di dalam mengajak orang kepada Allah. Ya, dai itu tidak mesti berceramah. Karena rame abu-abu tidak pintar ceramah. Ada abu tidak pintar ceramah. Tapi kalau disuruh mengajar, semangat. Disuruh mengajar kepada masyarakat, bikin majelis talim, semangat dia. Tapi disuruh ceramah, nyanhan loh. Nya ceramah mendodot lutut, goyang lutut katanya. Ya, naik mimbar apalagi, suruh ceramah tanpa mimbar aja gugup, apalagi di atas mimbar lebih gugup lagi. Ada ulama juga tidak mau jadi imam. Ya kan? Kalau disuruh imam nggak mau dia, grogi katanya. Tapi suruh mengajar, ditanya hukum, mengerti semuanya. Jadi masalah-masalah tentang yang berkaitan dengan masalah hukum, masalah yang berkaitan dengan agama Islam, mampu dia jawab. Dan dia kita lihat memang orang yang mengamalkan, ahli ibadah, dan sesuai dengan yang dia katakan. Kalaupun ada sedikit melenceng sedikit, lebih banyak yang cocok dengan agama, sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi ini yang disebut dengan ulama. Jadi tidak semuanya orang yang masuk dalam kategori penceramah itu masuk dalam kelompok ulama. Karena ulama definisinya orang yang mengerti ilmu dan mengamalkan ilmu. Mengerti ilmu, mengamalkan ilmu termasuk di dalamnya berdakwah, mengajarkan, yaitu orang ramai. Jadi ulama itu juga harus berdakwah. Kalau ulama cuma diam saja, ya itu bukan ulama juga, Ibu. Baik, dakwah ada dua, Ibu. Dakwah dengan mulut, dakwah dengan kelakuan. Abu Ibrahim ulama bukan?
Nah, saya tanya nih, Abu Ibrahim adalah ulama bukan? Ulama. Nah, dari mana tandanya beliau ulama? Iya, tapi beliau tidak ceramah. Beliau tidak buka majelis taklim. Beliau tidak apa namanya? Tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Tapi kenapa dibilang beliau adalah ulama? Bahkan beliau sampai pada tingkatan waliullah. Karena beliau berdakwah bukan dengan lisan, beliau berdakwah dengan akhlaknya. Ya, beliau berdakwah bukan dengan lisan, beliau berdakwah dengan akhlak. Praktek kehidupannya itu kalau kita lihat, Masya Allah. Zuhud, beliau menghindar dari dunia, tidak banyak berkecimpung di dunia, berkecimpung dengan kepentingan nafsu, tidak ada. Beliau bergaul dengan orang-orang yang tidak pantas. Justru beliau memberikan contoh kepada masyarakat. Ketika masyarakat bersedekah 2.000, 3.000, 10.000, jumpa dengan orang, dia balas sedekah lagi, dikasih lagi orang di jalan. Kan begitu Ibu ya. Abu Ibrahim kalau di jalan ketemu sama orang tak apa-apa diambilkan tuh, kasih sedekah. Tak orang dari mana dia, pokoknya orang mau salam dikasih sedekah sama dia. Uangnya dari mana? Uang dari orang, kasih sedekah, dikasih sedekah lagi sama dia. Jadi kan dia mengajarkan kepada kita untuk bersedekah. Jadi ini, saya pernah jumpa sama Abu Ibrahim itu di Kubah Abu ya, waktu itu suluk. Saya turun, saya tengok Abu. Saya lihat pagi-pagi itu udah minum, udah makan Abu, udah minum kali. Pak baju. Pak di mana Abu makan dan minum? Inan di Kubah. Hah? Di kecil. Pak Kubah. Pu makna aja, pu makna. Sampai antar kopi situ, sampai antar kue situ, nasi sama Abu di Kubah setiap. Saya enggak ada orang makan-makan situ. Wah, inilah makanan orang wali. Makanannya adalah zikir. Jadi zikir kenyang kita. Jadi kalau kita belum sampai makam itu, zikir-zikir aja tetap keroncongan perut Ibu kan. Tapi kalau wali mereka, kalau tidak berzikir lapar, kosong perut mereka tuh Ibu. Beda dengan kita. Kalau kita berzikir nggak makan, lupa Allah Ta'ala yang teringat, maka makanya dalam syariat Ibu, dalam syariat ya, kita bukan masuk ke dalam makam ahli tasawuf tadi itu, kita masih bicara tentang syariat tadi. Kalau orang itu sholat dalam keadaan lapar, makruh. Karena sedang sholat, Allahu Akbar, keroncongan mata kita, Allah. Jadi akhirnya sholatnya dipangkas-pangkas Ibu ya, dipangkas-pangkas ya, pilih ayat yang pendek-pendek, kemudian baca tasbih sebenarnya 3 kali, baca sekali aja. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'. Enggak dibaca lagi itu, dibaca Rabbana lakal hamdu, rukuk terus. Assalamualaikum enggak sempat istighfar, salawat, baca doa enggak sempat, langsung ke dapur. Jadi makanya dibenci Allah Ta'ala orang yang sholat dalam keadaan kelaparan. Kenapa orang kelaparan dibenci? Makruh hukumnya sholat. Karena mereka bukan fokus kepada Allah, tapi fokus kepada makanan. Akhirnya ibadahnya tidak sempurna. Berbeda dengan arif billah, dengan orang yang dekat dengan Allah, para waliullah. Makanan mereka itulah zikir. Bahkan kalau mereka perutnya keroncongan, tambah dekat dia dengan Allah Ta'ala. Bukan ingat dia dengan makanan, tambah dekat dia dengan Allah. Kenapa dia dekat dengan Allah? Semakin lapar, semakin ingat dia kepada Allah. Ya Allah, betul-betul saya ini hina kali ya Allah. Betul-betul saya ini berhajat kepada makhluk ya Allah. Betul-betul jangankan berhajat kepadamu ya Allah. Dengan makanan saja saya sangat butuh ya Allah. Artinya betul-betul hamba ini betul-betul sangat bergantung kepada betul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah samad. Samad artinya tempat bergantung. Jadi kita makhluk sangat butuh kepada Allah. Tanpa ada makanan, buktinya kelaparan begini saja, saya sakit perut saya ya Allah. Berarti semakin dia ingat kepada Allah. Itu kan beda. Kalau kita bukan ingat kepada Allah ketika sakit perut, ingat maka Ustaz, kalau lapar kan kalau lapar kita sholat makruh. Terus misalnya kan lapar, tapi waktu udah mepet gimana? Ini kalau waktunya longgar tadi. Makan dulu lah, masih ada panjang waktu kan. Tapi waktu azhar tinggal 5 menit lagi Ibu. Makan dulu, enggak boleh Ibu, sholat dulu. Karena kita harus menyempatkan waktu sholat. Jangan keluar waktu, kalau udah keluar waktu udah haram. Mana yang kita utamakan? Antara makruh dengan haram. Apakah menghindari makruh atau menghindari haram? Jangan kita memilih makruh sehingga mendapatkan haram. Jadi ada 2 pilihan di situ, sama-sama tidak disukai Allah Ta'ala. Cuma yang satu tidak disukai, tapi hanya semata-mata tidak disukai, tapi tidak dihukum. Yang satu nggak disukai, dihukum lagi kalau kita kerjakan, yaitu meninggalkan sholat di dalam waktu.
Jadi orang-orang ini mereka bertanya kepadamu ya Muhammad agar mereka diturunkan kitab itu langsung dari langit. Mereka ingin lihat kitab suci itu turun langsung dari langit kepada Nabi Muhammad. Jadi macam-macam nih orang-orang pendeta-pendeta, orang-orang Yahudi ini tanya mereka kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad tolong turunkan kalau betul engkau Nabi, tolong turunkan kitab suci itu langsung dari langit, kami tengok langsung turunnya. Yang baca orang Yahudi, baca turun Nasrani, hanya dipatih Nabi Muhammad SAW. Dah. Sebagaimana pernah diturunkan kepada Nabi Musa, tetapi mereka tidak melihat langsung turunnya tersebut, cuma berita langsung daripada Nabi Musa kepada mereka. Tapi sekarang mereka pingin lihat langsung. Kalau Musa turun katanya betul dari langit, tapi kami nggak tengok. Kami pingin sekarang engkau turunkan langsung dan kami tengok turunnya kitab itu langsung dari langit. Dia mendarat kayak naik pesawat turun dari langit itu. Jadi kan kayak ulo-ulo ditanya mereka ini kan. Jadi apa jawab? Sama seperti mereka bertanya ayah-ayah mereka sebelum mereka kepada Nabi Musa. Orang-orang Yahudi dulu pernah bertanya kepada Nabi Musa. Apa yang mereka tanya juga lebih lancang, lebih luar biasa, tidak ada akhlaknya kepada Nabi tersebut. Mereka berkata, Arinallaha jahratan, lihatkan kami Allah secara nyata. Musa, kami tidak akan percaya kepada apa yang kau perintahkan, ajaran yang engkau bawa, sebelum engkau mengatakan, engkau memperlihatkan kepada kami, benar-benar di depan kami, nyata Allah Ta'ala tersebut. Mereka ingin lihat Allah. Jadi tidak beriman dengan apa yang disampaikan, bahkan mereka betul-betul meminta sesuatu yang di luar kepantas. Ibu, sekarang saya tanya sama ibu-ibu ya. Apakah permintaan ini keterlaluan atau tidak? Kenapa sampai masuk dalam kelompok keterlaluan, ibu? Bukankah normal manusia itu ingin melihat Tuhannya? Normal tidak manusia ingin melihat Tuhannya? Nah, sekarang ibu, coba ibu bayangkan. Ibu mau tidak lihat Allah? Melihat Allah mau tidak? Melihat Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi kita makan, memberikan kita kesempatan hidup, memberikan kita nikmat di dunia. Itu kan ada keinginan kita untuk melihat Allah, itu ada. Normal manusia ingin melihat Allah Ta'ala. Tetapi sesudah kita mendalami ilmu agama, kriteria orang yang layak melihat Allah Ta'ala itu ada kriterianya. Ada tingkatannya. Maka tingkatan yang paling tinggi yang mampu melihat Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, Rasul-Rasul, bahkan Rasul yang seperti Nabi Musa tidak diizinkan Allah Ta'ala untuk melihat zatnya Allah Ta'ala yang maha mulia, yang tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berbentuk, tidak menyerupai semua yang ada di alam ini. Nabi Musa ingin kali lihat, tapi Allah Ta'ala tidak izinkan. Buktinya, Musa, kalau kau lihat bukit Jabal Tursina di sampingmu itu, dia masih kokoh, maka engkau bisa juga melihatku. Tapi kalau engkau lihat dia itu hancur, maka jangan harap. Maka hancur ketika Allah menampakkan cahaya zatnya itu kepada gunung tersebut hancur. Musa langsung terkapar, sujud minta ampun kepada Allah atas kelancangannya ingin melihat zat Allah. Nabi Musa tingkatnya, makamnya, derajatnya tinggi sekali. Tidak ada manusia selevel Nabi Musa selain daripada Nabi Muhammad. Ingin melihat, tapi derajatnya tidak layak, maka tidak diizinkan melihat Allah Ta'ala. Maka kita ingin melihat Allah Ta'ala, tetapi melihat bercermin kepada pribadi kita sendiri, kita ini jauh panggang dari api untuk sampai pada tingkatan layak, pantas untuk melihat zat Allah Ta'ala. Kita masih bergelimangan dengan maksiat dan dosa, banyak melakukan hal yang dilarang, banyak meninggalkan hal yang diperintah, masih kurang bersyukur kepada Allah. Tidaklah pantas hamba yang hina ini melihat dan memandang zatmu yang maha suci, ya Allah, sedangkan hamba ini penuh dengan kotoran zahir dan batin. Maka tawaduk kita kepada Allah Ta'ala, merendah kita kepada Allah Ta'ala. Jangan, ya Allah, siapa yang tidak ingin melihat zatmu yang maha suci, ya Allah, yang begitu sempurna. Tapi bila melihat hamba ini penuh dengan kesalahan dan dosa, ya Allah, hamba hanya mohon ampunanmu saja semata, ya Allah. Itu kan lebih pantas bahasa kita ketika kita meminta kepada Allah. Meminta kita kepada Allah. Selamat saja dari neraka udah bersyukur. Masuk ke dalam surga udah bersyukur. Apalagi minta melihat zat Allah. Meskipun keinginan dalam batin setiap hamba yang beriman ada keinginan untuk